Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huratuna Dasa Fitri dengan NIM 2305 1460 380 dari PI kelas 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes psikologi Papikostik atau The Personality and Performance Inventory. Menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan dari Papikostik ini. Nah, Papikostik ini pertama kali dikembangkan oleh Dr. Max Martin Kostik pada awal tahun 1960-an. Nah, tes ini juga berbentuk self-inventory, artinya dikerjakan sendiri oleh orang yang diuji. Nah, tahun 1996 sempat ada revisi besar nih, dan sejak itu juga Papikostik ini punya dua bentuk utama. Yang pertama itu ada Papi I yang berisi 90 item, dan biasa juga dipakai untuk konseling. Terus yang kedua itu ada Papi N yang terdiri dari 126 item dan banyak dipakai di dunia kerja. Nah, dalam tes ini ada dua aspek penting, yaitu roles dan needs. Nah, roles ini menggambarkan bagaimana seseorang itu melihat dirinya dalam pekerjaan. Sedangkan needs itu lebih ke arah kebutuhan dan kecenderungan pribadinya, misalnya itu kebutuhan untuk memimpin, bekerja sama, atau mendapat dukungan. Nah, tes Papikostik ini dibuat berdasarkan teori kepribadian Needs-Press dari Henry Murray. Nah, Papikostik ini masuk ke Indonesia sekitar tahun 1980-an dan sampai sekarang masih dipakai lebih dari 1000 perusahaan di seluruh dunia untuk rekrutmen maupun pengembangan karyawan. Itu ada dasar teori dan kepribadian Papikostik. Terus juga kalau bicara tentang dasar teorinya atau penyusunan Papikostik ini dipengaruhi oleh 3 tokoh besar, yaitu ada Henry M. Murray, ada Edward, dan ada Schultz. Nah, menurut Murray, kepribadian itu bersifat dinamis, selalu berkembang karena dipengaruhi oleh kebutuhan dalam diri dan juga tekanan dari lingkungan. Nah, dari teori itulah terlahir dua skala utama dalam Papikostik, yaitu ada roles dan needs. Nah, skala role ini melihat bagaimana individu itu berperan dalam pekerjaannya, termasuk gaya kepemimpinan dan cara kerjanya. Sedangkan needs itu melihat kebutuhan psikologis yang lebih mendalam, seperti kebutuhan untuk diterima, didukung, atau diakui oleh orang lain. Jadi, sederhananya, Papikostik ini membantu kita memahami kepribadian seseorang, terutama dalam dunia kerja, supaya perusahaan itu bisa menempatkan orang pada posisi yang tepat. Oke, selanjutnya itu ada aspek yang diukur. Papikostik ini mengukur 20 skala. Caranya gimana? Itu tuh dia membagi jadi 20 aspek skala yang dikelompokkan jadi dua bagian besar. Yang pertama itu ada 10 needs skala kebutuhan internal, terus ada 10 skala peran di pekerjaan. Nah, 10 needs skala ini atau kebutuhan internal ini apa sih? Jadi gampangnya itu mesin di dalam diri kita. Ini tuh soal dorong-dorongan internal yang kita sendiri itu nggak selalu sadar, tapi sangat dipengaruhi cara kita bertindak. Contohnya itu ada needs of rules. Ada orang yang baru bisa bekerja enak kalau ada aturan dan panduan yang jelas. Terus ada need to control. Ada juga tipe orang yang merasa harus pegang kendali atas situasi dari orang lain. Terus ada need for variety. Ada juga yang cepat bosan kalau kerjaannya itu aja. Terus juga butuh variasi biar tetap lebih semangat. Nah, jadi intinya needs ini tuh apa yang kita butuhkan dari sebuah pekerjaan agar merasa termotivasi dan nyaman. Nah, kalau 10 role skala ini atau peran di pekerjaan itu seperti kalau tadi ini tuh kan mesinnya, kalau roles ini tuh ada mobilnya. Jadi ini tuh adalah persepsi atau cara kita tuh melihat diri sendiri saat kita bekerja. Nah, inilah perilaku yang kelihatannya oleh orang lain. Contohnya ada work direction, yaitu tuh seberapa fokus kita dan terarah kita dalam mengerjakan tugas-tugas kerjaan kita. Terus ada leadership roles, itu bagaimana kita memposisikan diri saat memimpin kelompok atau sebuah tim. Terus ada juga ada making decisions, itu cepat atau lambatnya kita dalam mengambil keputusan. Nah, jadi intinya itu roles ini bagaimana cara kita tuh bertindak dan menampilkan diri kita di lingkungan kita kerja. Jadi
Logikanya itu kebutuhan internalis dan kita itu akan membentuk cara kita berperilaku di tempat kerja atau roles ini. Role skala itu atau peran kerja yang kita bahas tadi dan bagaimana semuanya itu saling berhubungan. Nah, di tengah-tengah itu kan ada social nature atau realisasi sosial. Nah, itu adalah intinya. Menurut Papi Kostik, cara kita berinteraksi dengan orang lain itu jadi pusat dari semua perilaku yang kita kerja. Nah, dari pusat ini tuh ada panah 6 kotak lainnya. Terus juga kita akan menjelaskan yang pertama itu ada work direction atau arah kerja. Nah, ini tuh tentang gimana cara kita tuh mengerjakan tugas dan mencapai target. Apakah kita tipe yang harus menyelesaikan tugas sampai tuntas ataupun tidak. Selanjutnya ada leadership atau kepemimpinan, yang dimana ini tuh soal gaya kepemimpinan kita. Apakah kita secara natural mengambil peran pemimpin atau punya kebutuhan untuk mengontrol orang lain atau mudah dalam mengambil keputusan. Terus itu ada activity atau aktivitas kita kerja. Ini tuh juga mengukur energi kita di tempat kerja. Apakah kita punya tempo kerja yang cepat dan selalu punya semangat serta aktif bergerak atau kita lebih santai. Nah, selanjutnya ada work style atau gaya kerja. Ini tuh soal pendekatan kita terhadap pekerjaan. Apakah kita itu orang yang teratur dan butuh arahan atau suka dengan hal-hal detail, atau juga lebih pemikir konseptual dan teoritis. Selanjutnya ada temperamen atau sifat temperamen. Ini tuh adalah karakter emosional kita. Apakah kita orang yang butuh banyak perubahan atau kita tidak suka rutinitas. Terus juga apakah kita bisa mengendalikan emosi kita dengan baik. Terus juga apakah kita cenderung belak-belakan dengan emosi kita gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada followership atau posisi atasan dan bawahan. Nah, ini juga unik karena melihat kita dari sisi sebagai anggota tim atau bawahan itu, apakah kita tipe yang loyal atau kita butuh bantuan, butuh dukungan juga dari orang atasan kita dan nyaman bekerja dengan aturan yang diberikan kepada atasan kita gitu. Jadi dengan kesimpulan itu kita bisa memahami perusahaan bisa mendapatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, dan kita sendiri juga bisa lebih sadar akan kekuatan dan area yang perlu kita kembangkan dalam karir. Lalu ada penyajian alat tes yang dimana sebelum tes dimulai itu apa aja sih yang kita siapkan. Nah, yang pertama itu ada waktu. Nah, enaknya tes Papi Kostik ini nggak ada batasan waktu yang ketat, jadi kita nggak perlu panik yang harus dikejar-kejar gitu. Tapi biasanya orang-orang selesai itu dalam waktu 35 sampai 45 menit. Nah, jadi tujuannya itu biar kita itu jawabnya jujur dan spontan gitu. Nah, terus materi tes ini nanti kita akan dikasih satu alat tes. Isinya itu ada buku soal yang isinya itu 90 pasang pernyataan. Terus juga ada lembar jawaban, yaitu tuh tempat kita melingkari jawabannya. Nah, terus ada lembar psikogram. Nah, ini tuh lembar ajaib yang dimana tempat skor kita yang kita nanti bisa diubah atau kita gambar-gambar menjadi diagram. Nah, yang selanjutnya itu ada buku norma. Ini tuh contekan kita buat para psikolog untuk membandingkan skor kita dengan standar umum yang udah standar gitu. Nah, jadi tes ini tuh tetap santai, tapi kita tuh perlu banyak kefokusan. Instruksi, gimana sih cara kita jawabnya? Nah, itu bagian paling penting buat para peserta tes. Nah, yang pertama itu kita pilih salah satu dari setiap pasang pernyataan. Kita itu wajib pilih salah satu yang paling menggambarkan diri kita di situasi kerja tersebut atau di kondisi yang sangat-sangat menggambarkan yang sebenarnya terjadi. Misalnya kedua pernyataan tidak sesuai dengan diri kalian, maka kita harus tetap memilih. Jadi yang kedua itu tidak ada jawaban netral. Nah, ini tuh unik karena pasti mikir kan gimana kalau dua-duanya cocok. Nah, kita tuh pilih yang paling cocok. Nah, terus juga kalau gimana kalau dua-duanya nggak cocok? Nah, pilih yang paling mendingan atau yang kesalahannya itu paling sedikit. Karena intinya itu kita harus memilih.
konsepnya ini tuh namanya forced choice atau pilihan terpaksa. Nah, jadi selanjutnya itu kita harus jujur dan spontan, karena kunci dari tes ini itu adalah kejujuran, yang dimana kita harus jawab apa adanya, jangan mikir-mikir, jangan ngestek di satu nomor aja. Jadi harus berpindah, karena tidak mungkin kita ke satu nomor itu aja. Nah, jadi yang terakhir itu kita cara menjawabnya. Nanti kita tuh dikasih lembar jawaban, ada tanda panah, terus kayak ada tanda panah horizontal. Nah, cara menjawabnya itu kita nanti dikasih lembar jawaban, terus juga kita melingkari tanda panah pada lembar jawaban tersebut yang sesuai dengan pilihan yang telah kita pilih atau yang telah kita buat. Misalnya jika kita memilih pernyataan pertama yang paling sesuai dengan dirinya, maka lingkari tanda panah horizontal. Nah, jika sebaliknya, maka lingkari tanda panah diagonal. Jadi intinya tes ini tuh mendorong kita untuk refleksi diri secara cepat dan sangat jujur. Bagian scoring, yang dimana proses ini kita dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama itu ada menghitung angka, dan yang kedua itu ada menggambar hasil. Yang dimana bagian pertama itu ada proses menghitung angka. Ini tuh tahap mengubah jawaban kita ke lingkaran panah itu menjadi skor angka. Nah, jadi langkah awalnya itu kita fokus pada skor peran role-nya dulu. Nah, ini tuh caranya itu adalah kita menghitung semua anak panah yang sudah kita lingkari di lembar jawaban. Nah, setiap panah yang kita pilih itu mempunyai nilai. Nah, terus juga poin yang kedua, setelah kita hitung jumlah skor untuk setiap aspek peran ini, kita tuliskan di kotak-kotak yang sudah disediakan. Terus juga kotak-kotak ini punya kode hurufnya masing-masing, yaitu ada G, L, T, F, S, R, D, C, dan E. Nah, jadi di sini ada pengecekan pertama nih, setelah semua skor peran dihitung. Terus kalau dijumlahkan semua secara horizontal. Jadi totalnya itu harus pas 45, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, ini tuh adalah sistem quality control untuk memastikan tidak ada kesalahan. Terus poin keempat, selanjutnya kita pindah ke kelompok skor kebutuhan need, yang dimana ini tuh aspek dorongan internal kita. Prosesnya itu sama persis, kita hitung lagi jumlah anak panah yang kita lingkarin. Nah, untuk kelompok ini, lalu hasilnya kita masukkan ke kotak-kotak skor dengan kode huruf N, A, P, X, B, O, Z, K, F, dan W. Nah, lalu ada pengecekan kedua nih, sama seperti skor peran. Jadi total semua skor kebutuhan itu kalau dijumlahkan juga harus pas 45, tidak ada boleh lebih, tidak boleh kurang juga. Jadi ada 2 kali pengecekan untuk memastikan data kita tuh akurat atau tidak. Nah, jadi selanjutnya itu kita masuk ke proses menggambar hasilnya, yang dimana setelah kita punya 20 skor angka yang sudah kita valid atau benar-benar akurat karena sudah lolos cek 45 hasilnya tadi. Nah, sekarang saatnya itu kita divisualisasi. Dan sekarang saatnya kita ke poin selanjutnya. Nah, jadi langkah selanjutnya itu adalah memindahkan setiap skor dari lembar jawaban ke lembar khusus yang disebut lembar psikogram. Nah, caranya itu untuk setiap huruf aspek kita cari angka yang sesuai dengan skor kita. Lalu angka itu kita lingkari. Contohnya, kalau skor aspek L, leadership, kita adalah 7, maka kita cari huruf L-nya di lembar psikogram itu harus 7. Nah, jadi kita lingkarin di sana. Terus, kalau udah langkah final nih, ini yang paling seru. Karena setelah semua 20 angka itu dilingkari, kita itu tinggal membuat garis penghubung dari satu angka ke angka lainnya. Jadi menyambung gitu semua yang kita titiki yang sudah kita tandain. Nah, hasilnya itu terbentuklah sebuah diagram atau grafik yang unik, yang sering juga disebut mirip jaring laba-laba. Jadi di diagram ini juga yang menjadi wajah atau potret kepribadian kerja kita berdasarkan tes Papikostik. Itu ada interpretasi, yang dimana gimana sih cara kita itu membaca dan mengartikan gambar itu.
Nah, jadi untuk memahaminya kita pahami dulu makna dua sisi utama, yaitu need dan role-nya itu. Nah, pertama kita harus ingat fondasi dari Poppy Caustic itu. Tes ini tuh selalu melihat kita dari dua sisi. Ada need, kebutuhan, dan juga ada role, itu peran. Yang dimana kebutuhan itu, poin ini menjawab pertanyaan, apa sih yang sebenarnya memotivasi dan kita cari di sebuah pekerjaan itu? Apakah itu tantangan, atau stabilitas, atau pujian? Nah, ini tuh adalah dorongan internal kita. Sedangkan peran dari poin ini menjawab pertanyaan, bagaimana sih biasanya kita bersikap dan berperilaku di lingkungan kerja? Apakah kita terlihat sebagai pemimpin? Apakah seseorang yang detail atau yang kreatif? Nah, ini tuh adalah perilaku yang dilihat dari orang lain. Nah, jadi memahami dua sisi ini adalah kunci utama untuk bisa menginterpretasi hasilnya. Terus selanjutnya itu arti dari balik skor tinggi dan rendah. Nah, selanjutnya itu setiap aspek yang diukur akan punya skor, bisa tinggi atau rendah. Nah, artinya apa? Jadi, kalau skor tinggi itu, kalau skormu tinggi di suatu area, nah itu tuh artinya sifat kita tuh sangat kuat dan menjadi ciri khas kita. Nah, itu tuh adalah kecenderungan utama kita. Nah, contohnya skor prestasi atau ambisi nih. Ambisinya tinggi. Nah, artinya itu kamu adalah orang yang sangat berorientasi pada pencapaian target. Nah, ini tuh gue banget loh, kayak gitu. Nah, terus kalau skor rendah bukan berarti kita tuh jelek atau gagal. Nah, ini tuh hanya berarti sifat kita tuh kurang menonjol aja, bukan gaya andalanmu dalam bekerja gitu. Nah, jadi contohnya itu seperti misalnya skor kreativitas itu rendah, ditambah cara kerja kita yang lebih lama. Nah, artinya kamu mungkin bukan tipe yang spontan melempar ide-ide liar, tapi lebih nyaman bekerja dengan cara yang sudah terstruktur, yang sudah pasti. Nah, itu gaya kita gitu loh. Nah, terus dilanjutkan dengan yang ketiga. Ini tuh ada aturan paling penting dalam membaca hasil Poppy Caustic. Kita tidak bisa menilai seseorang hanya dari satu skor saja. Nah, jadi Poppy Caustic ini pada saat kita menggabungkan beberapa skor untuk mendapatkan cerita yang lebih utuh dan kaya. Jadi selanjutnya itu ada aturan emas atau kombinasi skornya. Yang dimana ini tuh aturan paling penting dalam hasil Poppy Caustic, yaitu pada saat kita menggabungkan beberapa skor, kita itu mendapatkan cerita yang lebih utuh. Nah, contohnya nih, pertama, prestasi ditambah aturan tinggi. Nah, ini tuh bukan sekedar orang ambisius. Ini tuh adalah orang yang ambisius tapi terstruktur. Dia ingin mencapai puncak tapi dengan mengikuti jalur yang benar dengan sesuai prosedur. Dia tidak akan menghalalkannya dengan segala cara. Kalau contoh yang kedua, itu pemimpin tinggi ditambah pujian tinggi. Nah, ini tuh artinya dia itu tipe pemimpin yang efektif, tapi juga sekaligus butuh pengakuan atau apresiasi dari atas kerja kerasnya sendiri. Nah, ini tuh untuk memotivasi orang seperti ini, jangan lupa kita tuh memberikan pujian atau penghargaan, atau kayak sebatas kamu hebat loh, kayak gini loh, kayak gitu. Nah, jadi interpretasi itu seperti meracik kopi, bukan cuma soal kopinya, tapi bagaimana kombinasinya dengan gula, dengan susu, dan air panas tersebut. Nah, terus hasilnya kita dipakai buat apa nih? Nah, terus selanjutnya hasilnya dipakai buat apa? Nah, dalam proses interpretasi ini sangat praktis. Yang pertama itu untuk rekrutmen dan penempatan, yang dimana bagi perusahaan itu hasil ini dipakai untuk menjodohkan orang dengan pekerjaan mereka. Mereka akan melihat profil kepribadian kita dan mencocokkannya dengan tuntutan posisi yang ada. Apakah orang ini cocok di bidang ini? Apakah orang ini cocok banyak interaksi sosial atau tidak? Atau butuh kerja fokus sendirian? Nah, terus yang kedua itu ada pengembangan diri dan intervensinya. Nah, bagi kita kan sebagai individu, ini tuh kita sebagai cermin.
Nah, selanjutnya ada pengembangan diri dan intervensi, yang dimana bagi kita sebagai individu tuh ini tuh seperti cermin. Kita jadi tahu mana kekuatan kita dan mana kelemahan kita, atau mana area yang bisa kita kembangkan. Nah, jadi contohnya itu, oh ternyata skor aku rendah nih, mungkin aku perlu melatih, aku perlu usaha lagi, kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya, intervensi Papi Kostik ini proses mengubah data diagram menjadi wawasan cerita kepribadian dengan cara memahami dasar need dan role arti skor, mengkombinasiin, terus juga mengkombinasiin berbagai aspek, dan akhirnya menggunakannya untuk tujuan praktis seperti rekrutmen dan pengembangan diri. Intervensi sederhana, yang dimana intervensi Papi Kostik sederhana ini untuk menyeimbangkan hasil tes. Contoh intervensinya itu seperti yang pertama ada mengelola stres atau tekanan. Jika tes menunjukkan seorang itu mudah cemas atau bisa jadi tegang, nah intervensinya itu berupa pelatihan manajemen stres, teknik relaksasi, atau dengan cara mengatur waktu supaya kita tidak merasa terbebani. Nah, terus yang kedua itu contohnya meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama, yang dimana untuk orang yang hasilnya menunjukkan cenderung tertutup, terus juga sulit berbaur atau sulit untuk bekerja sama. Nah, itu tuh bisa diberikan latihan komunikasi, terus juga diskusi, terus juga simulasi kerja tim, agar dia tuh lebih percaya untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, terus yang ketiga itu ada metode sederhana, yang dimana ada latihan kecil, ada training singkat, konseling, serta feedback positif. Nah, itu tuh meningkatkan motivasi dan disiplin kerja, yang dimana kalau Papi Kostik itu menunjukkan seseorang kurang disiplin atau kurang termotivasi, intervensinya bisa berupa penempatan tujuan pribadi, monitoring pekerjaan, atau pengaturan reward sederhana supaya semangatnya meningkat. Nah, yang terakhir itu ada pengembangan diri, pemahaman diri sendiri. Yang terakhir itu ada lingkungan kerja disesuaikan dengan gaya orang agar lebih nyaman dan produktif, yang dimana pengembangan diri dan pemahaman diri sendiri, yang dimana pengembangan diri sendiri dan pemahaman diri sendiri dulu. Nah, tes ini juga bisa membantu seorang mengetahui kekuatan dan kelemahan pada diri sendiri, sehingga intervensinya bisa berupa refleksi diri, terus juga monitoring, terus juga bisa memperbaiki perilaku yang kurang efektif gitu. Nah, jadi intinya intervensi dari Papi Kostik ini bukan hanya memberi skor, tetapi membantu seorang itu menjadi versi terbaik dari dirinya sesuai karakter dan gaya kerjanya masing-masing. Atau intervensi dari Papi Kostik yang sederhana ini tidak mengubah kepribadian, tetapi mengarahkannya ke potensi agar lebih seimbang dan efektif sesuai dengan pekerjaannya. Kelebihan dan kekurangan dari tes Papi Kostik itu sendiri. Nah, kelebihannya itu yang pertama sulit untuk melakukan manipulasi. Terus yang kedua ada pernyataan pendek, ringkas, intervensinya logik dan spesifik sehingga mudah dipahami dengan jelas. Yang ketiga ada berguna untuk evaluasi karyawan karena menggambarkan administration style. Yang keempat itu dapat digunakan 2 orang atau lebih untuk mengetahui hubungan atasan dan bawahan dan bisa mengembangkan solusi interpersonal mereka. Nah, yang kelima itu laporan hasil tes itu bisa disampaikan dengan bentuk cakram sehingga memudahkan testi mengenali potensi dirinya masing-masing secara komprehensif. Yang keenam, ada hasil analisa menghasilkan dinamika kepribadian yang utuh. Nah, jadi ada kekurangannya juga. Yang pertama itu cara penskoringannya butuh ketelitian dan kejelian. Kalau tidak bisa susah karena bakalan terkecoh, karena ini kan untuk
mengetahui dinamika kepribadian seseorang. Nah, terus yang kedua itu ada kemungkinan orang itu bosan mengerjakannya karena pernyataannya itu mudah diulang-ulang. Jadi orang itu pasti sangat bosan. Nah, yang ketiga dalam jawabannya itu sedikit membingungkan. Baik, jadi kesimpulannya, tes papikostik itu dipakai untuk melihat gaya kerja, kebutuhan, dan peran seseorang masing-masing individu, yang hasilnya menunjukkan apa yang menjadi kelebihan, kekurangan, serta cara orang-orang itu bekerja. Nah, skor tinggi diarahkan biar nggak berlebihan, sedangkan skor rendah itu dibantu untuk masing-masing individu itu bisa berkembang. Nah, intervensinya itu sederhana, bisa lewat latihan kecil, terus juga bisa monitoring atau refleksi diri, atau juga bisa penyesuaian untuk lingkungan kerja. Nah, jadi intinya papikostik itu bukan mengubah kepribadian seseorang atau individu, tetapi mengarahkan potensinya supaya lebih seimbang, terus juga produktif dan cocok dengan pekerjaannya. Baik, selesai sudah penjelasan tentang tes papikostik dari penjelasan saya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Apabila ada yang kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu.